hampir kita semua menyepakati bahwa peran pemuda di mana selalu yang terdepan. Itu adalah generasi penerus yang akan datang. Jika suatu saat Bapak terpilih, bahwa tanah merestui, apa kontribusi langsung untuk kepemudanya? Belajar dari pengalaman kemarin, pemuda memang diperhatikan di periode kemarin. Kami sempat mengikuti kegiatan pelatihan orang muda Flores Timur dengan mendapatkan sertifikat orang muda. Dari situ sertifikat itu dipergunakan untuk jika teman muda ada usaha, maka ke sana terus sampaikan usaha tersebut, nanti difasilitasi. Tapi sampai hari ini mungkin ada yang dapat, sebagian banyak yang tidak dapat, bahkan tidak dihiraukan. Artinya begini Pak, pemuda hari ini tidak harus langsung dikasih ikannya Pak, harus dikasih kail atau mata pencariannya, atau dikasih ya seperti jalan keluar untuk seperti apa gitu. Tidak harus langsung dikasih hasilnya. Pemuda hari ini harus berpikir, harus lebih ini lagi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait pembangunan Kabupaten Flores Timur sebagai kabupaten maritim. Hari ini Bapak di Lohayong, mayoritas mata pencarian di Lohayong ini adalah nelayan Pak. Keluarga besar Lohayong ini mata pencarian sebagian besarnya nelayan. Hari ini nelayan kurang diperhatikan Pak. Nelayan kurang diperhatikan. Mungkin dipermudahkan dari segi apa, sehingga keluarga besar nelayan bisa merasakan langsung Pak. Jadi mungkin sementara itu saya dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa pada periode lalu itu ada selamatkan orang muda, tapi akhirnya dalam kenyataan orang muda tidak diselamatkan. Jadi ke depan ini bagaimana, seperti yang ditanyakan tadi, para pemuda ini memang benar-benar diperhatikan untuk bisa diberdayakan. Kemudian yang kata kuncinya untuk bisa semua ini bisa berjalan itu bagaimana mental manusianya. Mental manusia di birokrasi ini hampir kita rasakan seperti Pak Lukman ceritakan tadi itu. Mereka minta dilayani, bukan ratu yang dilayani, tapi mereka itu yang dilayani. Nah, bagaimana ke depan ini ketika Pak Lukman ini terpilih, jangan hanya bicara saja begini bahwa saya akan lakukan, tetapi dalam kenyataannya nanti juga tidak. Nah, ini sama juga Pak. Kita harapkan secara komitmen harus dibangun. Hari ini kita bicara seperti itu, besok terpilih, kita pegang komitmen dan kita laksanakan itu. Ini harapan kita Pak. Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti baru berkembang. Orang tua adat, agama. Saya senang sekali tadi 3 pembicara, baik dalam bertanya maupun mengusulkan. Jadi memang saya ini orangnya memang senang untuk melihat anak-anak muda itu berhasil. Mengapa saya katakan demikian? Saya walaupun di rantau orang, saya masih menjadi guru, menjadi kepala dinas, anggota DPR. Setelah itu saya mulai berpikir, kenapa kita tidak membuat pendidikan yang lebih baik. Perguruan tinggi yang pertama yang saya buka, itu sekarang mencerdaskan sudah ribuan berhasil. Baik anak-anak Melayu, anak Dayak, anak Jawa, dan juga anak NTT. Itu menunjukkan saya punya perhatian terhadap anak-anak muda. Dan saya menggunakan mereka. Mereka kerja pegawai negeri dan sebagainya ataupun swasta, tapi saya juga kembali menggunakan mereka untuk di persekolahan saya. Jadi Bapak kita sama ya, ketua yayasan ini. Ya, tapi saya yayasan keluarga, saya buat sendiri dengan saya punya istri, anak-anak semua. Saya punya perguruan tinggi mulai dari perguruan tinggi sampai PAUD TK. Jadi saya 1 bulan itu harus membayar dosen-dosen saya, guru-guru saya itu hampir 1 M 1 bulan. Kenapa tidak harus begitu? Tanggung jawab. Saya mengirim mereka S2, S3. Jadi bagi mahasiswa yang punya kemampuan, tapi mereka dari keluarga miskin, pintar, saya kelihatan. Ada yang dari sini juga, dari Tokepas, ada yang S2, S3 dan sebagainya. Itu mau menunjukkan bahwa saya ini memang memberikan perhatian terhadap anak muda. Sehingga mengapa dalam visi misi saya banyak saya membuka peluang. Tadi yang saya sebut dengan BLK,
Tadi yang saya sebut dengan BUMD nanti akan membuka kerjasama dengan BUMDes. Saya ingin nanti di BUMD itu anak-anak muda yang harus kita kerjakan. Tapi mempunyai ini yang smart. Begitu juga yang kaitan dengan yang saya sebut tadi, pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Saya ingin nanti nelayan kita, tadi ada bicara mengenai kemaritiman yang saya sudah sampaikan. Itu memang betul. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya blue economy. Blue itu kan warna biru laut ini. Ekonomi dari laut kita ini belum banyak disentuh. Ikannya, udangnya lah, teripangnya lah, termasuk kepiting dan sebagainya, juga termasuk rumput laut dan sebagainya. Ini saya lihat sudah mulai ada di belakang pulau ini Gunung Ile Mandiri, dia ada bank, saya masuk di sana. Tetapi mereka bingung dengan pemasaran. Begitu juga lain yang di sini. Maka saya bilang tadi peran BUMD itu tadi ada divisi pemasaran yang harus kita buat. Itu kita membutuhkan anak-anak muda karena orang tua ini kan kita ingin Indonesia emas di tahun 2045 tadi harus diisi dengan anak-anak muda yang cerdas, cermelang. Maka saya setuju tadi nelayan kita di sini ini harus diberdayakan. Saya banyak kemarin didatangi, bukan didatangi, saya ditanyai di daerah Turubeang dengan itu mereka bilang apa? Bapak, ini yang terjadi kami punya nelayan selama ini diberi bantuan itu bukan nelayannya, tapi orang yang di gunung. Jadi yang tidak tahu berenang, yang tidak bisa jadi nelayan, itu yang mendapatkan alat. Tetapi mereka yang di pantai-pantai kurang mendapatkan perhatian. Sehingga saya bilang ini kita sumpah. Kalau kita mau mendapatkan blue economy tadi, maka anak-anak dididik tadi yang saya bilang di BUMD. Yang namanya juga saya tambahkan lagi di situ, mungkin sudah ada di situ, yaitu yang berkaitan dengan BLK. Tambah lagi nanti dengan politeknik. Saya tidak ingin mendirikan perguruan tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang sifatnya akademis, tapi yang sifatnya vokasional. Jadi bisa untuk ke arah pekerjaan. Dididik jadi nelayan. Tadi peran. Dididik jadi jangan malu bahwa nelayan itu tidak, tapi nelayan yang modern. Dididik jadi petani. Sehingga tadi saya bilang saya mau membuat Demplot tadi itu. Karena supaya apa? Punya keterampilan. Perikanan, peternakan. Saya lihat Solor ini sebenarnya cocok dengan peternakan juga. Tapi kurang mendapatkan perhatian. Ternak-ternak sapi dan sebagainya, kambing, itu cocok kita. Selain nanti kita ada yang memang mau kan ada musimnya. Jadi nelayan, tapi juga ada yang mau nanti jadi peternak dan sebagainya. Nah ini inginnya saya peran anak muda di bidang ekonomi itu tadi. Dan ini bisa dibuka peluang. Saya orangnya mulai dulu, sehingga saya bilang dengan teman-teman di sana, LSM di Suka, andai kata nanti ke depan ada masalah lalu kalian demo-demo, saya hadapi. Karena saya ini orang, saya mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang muda-muda. Kalau bapak mereka buka YouTube, barusan yang dulu kali lalu demo 10.000 dengan pasukan Dayak Merah di Sintang, saya di belakang mereka. Tapi saya dikirim oleh surat penghargaan dari Kapolda Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Lukman. Sebab saya sudah beritahu dengan mahasiswa saya tidak boleh untuk melakukan anarkis. Anarkis saya tarik. Itu bergabung dengan tokoh karena peladang liar. Mereka ini kan tidak punya masuk ke dalam, jangan dibiarkan mereka berpanas-panasan, minum lalu bagaimana? Kamu punya keinginan bagaimana? Pemerintah punya begini dan sebagainya. Sekarang cari win-win solution. Artinya cari jalan ke tengah, jalan keluar. Maka anak-anak muda saya harapkan juga ke depan buka, jangan malu untuk ikut di politik. Peran. Kita lihat sekarang banyak juga anak-anak muda, tapi anak muda yang jangan dikatrol, dikarbit. Ikuti semua organisasi kalau memang Anda mau berorganisasi. Tapi kalau Anda ingin supaya bisa berorganisasi atau nanti masa depan Anda menjadi anggota DPR, cari dulu kekuatan ekonomi kita. Mana yang Anda senangi, mana Anda yang sukai. Tapi saya tidak mau berpikir yang jauh-jauh. Itu tadi saya bilang, peternakan, perikanan, lalu perbengkelan, komputer, pariwisata. Pariwisata tadi saya sudah ungkapkan. Bisa membuka lapangan kerja. Anda bisa jadi guide, Anda bisa membuka tour travel. Karena saya ingin nanti ke depan itu bukan hanya yang berkaitan dengan wisata rohani. Kita ingin kembangkan ada wisata adat,
ada wisata bahari, ada wisata lingkungan dan lain sebagainya. Coba Pantai Rako, Pantai itu dibikin bagus. Snorkeling bisa jalan. Kita yang tadi punya hobi untuk ini, berdayung dan lain sebagainya, kita bisa upayakan. Maka untuk itu ke depan, saya memang memberi perhatian khusus utama itu pada pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebab saya tahu macam kita di sini tadi, mama papa mereka bilang nelayan, tetapi harus tepat. Tidak ingin saya nanti para pejabat di bidang perikanan mereka yang dapat alat, lalu masyarakat yang kita dapat sudah itu jual. Dia bilang ini jangan dikira saya tidak tahu. Saya sudah panggil teman-teman yang bagus yang ingin perubahan di Lobo, beri masukan kepada saya. Sehingga tadi adik saya setuju, yaitu peran memang kita harus, jadi jangan hanya dari pemerintah. Kalau pemerintah membuka peluang, anak muda harus akan melihat nanti, oh dengan demikian ini saya bisa berbuat apa, saya bisa ambil bagian apa. Tetapi untuk yang secara lebih besar, tadi yang saya ungkapkan, yang Bapak tadi mengatakan selamatkan orang muda. Bapak saya ini guru, tadi saya sudah bilang bukti banget. Jadi saya tidak mau untuk mengajarkan penipuan. Apalagi saya sampai sekarang ini saya menggeluti, saya punya pendidikan dan sebagainya. Saya mendidik mereka menjadi berhasil. Hanya saya bilang kenapa itu di Lobo orang, tidak di Lobo kita. Sehingga saya membuat, sehingga Bapak yakinlah saya tidak mau untuk nanti Bapak datang demo dengan saya nanti dengan beberapa yang lain, ada tim-tim. Kalau Pak Lupa nanti jadi lalu, oh ternyata tidak. Bapak ingat tadi di Luayong Bapak ada bicara begitu, silakan sampaikan. Kenapa? Kita tidak mau apa yang kita bicarakan selamatkan, kita tidak selamatkan. Ataupun hanya segelintir orang yang punya akses, punya jalur kepada pemerintah. Sehingga saya bilang tidak boleh ada permainan orang dalam. Oh ada orang dalam maka dia jadi. Kita rekrut sesuai dengan kemampuan. Kita tes. Macam yang BL kata saya bilang, ini nanti ada perwakilan kecamatan-kecamatan. Tidak bisa ini kita sama ratakan yang pintar aja. Nanti kecamatan lain ada yang tidak dapat. Kita bagi. Kita ingin lihat itu tadi. Anak-anak muda yang saya bilang tadi dilatih Bapak sekian bulan. Setelah itu diberikan pendampingan, pengawasan dan diberi modal. Tetapi beda dengan selamatkan orang muda yang lalu. Itu kan sistemnya hibah. Uang tidak kembali dan tidak bisa dituntut. Bapak bilang hibah. Tapi kalau ini bergulir, artinya Bapak didampingi, diawasi, Bapak mempunyai usaha apa. Sesudah itu Bapak mulai mencicil supaya anak-anak muda berikutnya mendapatkannya. Itu yang namanya wirausaha. Berarti itu peran pemerintah ada di dalamnya. Tinggal tergantung nanti anak-anak muda yang direkrut itu mau enggak mengembangkan diri mereka. Nah, itu contoh tadi ada yang bilang tadi bagaimana untuk peran pemuda. Belum lagi tadi saya membuka lowongan tadi. Kita bicara nanti dengan orang-orang tua ini, kepala desa, dengan BUMD. Siapkan anak muda untuk mengurus BUMDesnya dengan BUMD-nya. Bahkan sampai dengan fakta integritasnya. Karena anak muda yang gesit. Dan juga kita harapkan anak muda itu jangan akhirnya ikut seperti yang tua-tua. Mulailah ada untung sedikit, saya ataupun menggerogoti. Ini yang merusak. Yang saya tidak mau itu di situ bawa ke makam. Dan saya adik buktikan Bapak orang tua, mengapa saya sudah ungkapkan saya juga pejabat. Puji Tuhan tidak sampai ada masuk di penjara karena kita menjalankan tugas dengan betul. Itu sudah menjadi satu contoh. Maka kita kalau memilih pemimpin harus melihat rekam jejak, yaitu kurikulum vitae. Jadi siapapun yang datang ke sini Bapak calon-calon minta itu lihat rekam jejak. Saya punya itu Bapak bisa buka YouTube. Itu bisa Bapak lihat kegiatan saya baik di sini. Kalau saya pulang ke Kalimantan saya sudah harus mulai mengurus semua mahasiswa saya, para sekolah, para kepala sekolah, dan juga bisnis yang lainnya. Kembali ke sini, saya keliling ke desa-desa. Supaya apa tadi? Kita membuat Flores Timur baru. Jadi Bapak punya sama dengan itu, Bapaknya menuntut jangan hanya omong, tetapi buktikan. Dan itu kita akan buktikan. Ya. Sekarang kan saya belum jadi bupati. Jadi bagaimana mau buktikan? Jadi ya saya sudah buktikan melalui rekam jejak saya. Juga saya sudah keliling, bahkan banyak saya sudah buat.